Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merekap sejarah peradaban Islam dari makalah 1-7. Nama Nurul Fajri Ramadhani, NIM 105 2021 037, dosen pengampu Bapak Yustizar. Sejarah Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, terdapat banyak agama dan kepercayaan di Arab. Di antaranya ada paganisme, yaitu menyembah berbagai macam berhala yang terbuat dari logam, kayu, batu, yang diberi nama Sanam, Walton, Nusuk, dan Hubal. Yang keempat berhala tersebut diletakkan di sekitaran Arab. Semua orang dari penjuru jazirah datang berziarah ke tempat tersebut. Hal ini yang membuktikan bahwa paganisme sudah berumur ribuan tahun. Yang kedua, Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh para imigran yang bertempat tinggal di Yastrib dan Yaman. Mereka yang memilih beragama Yahudi ialah mereka yang tidak menyukai penyembahan berhala. Yang ketiga ada Kristen. Agama Kristen terdapat beberapa sekte, salah satunya sekte Arius. Sekte Arius ini menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Yang keempat ada Hanafiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim, yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu, tetapi mengakui keesaan Allah. Gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya Yastrib, Taif, dan kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi contoh, diikuti dan diteladani kehidupannya oleh orang banyak dalam berbagai kehidupan, antara lain dalam hal keteladanan dalam berumah tangga. Keteladanan sebagai pemimpin umat dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah selaku suami juga selaku pemimpin bagi keluarganya. Beliau adalah orang yang paling adil terhadap istri-istrinya dan sayang terhadap putra-putrinya. Dengan demikian, keluarga dan kehidupan rumah tangga beliau menjadi tentram, bahagia, dan penuh keharmonisan. Dalam kehidupannya sebagai pemimpin umat, Rasulullah SAW bukan seorang pemimpin yang diktator dan otoriter, tetapi beliau merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis. Rasulullah dalam mengemban risalahnya dengan cara-cara suri teladan, yaitu penyabar, pemaaf, pemurah, serta beliau juga orang yang ramah. Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin, dalam arti orang yang mengganti kedudukan Rasulullah setelah beliau wafat untuk melindungi agama dan politik. Khulafaur Rasyidin terdiri dari para sahabat Nabi yang terdekat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, diangkat menjadi khalifah setelah Nabi wafat, melalui musyawarah antara kaum muhajirin dan ansar, yang memilih Abu Bakar sebagai pemimpin umat. Abu memerintah selama 2 tahun. Yang kedua ada Umar bin Khattab, diangkat menjadi khalifah hasil dari musyawarah antara muhajirin dan ansar, yang sebelumnya terdapat 2 pilihan, yaitu antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya terpilihlah Umar. Umar memerintah selama 10 tahun. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, diangkat oleh Umar bin Khattab sendiri yang dianggap Umar sebagai orang yang cocok dan cakap duduk di kekhalifahan, dan dibantu oleh panitia 6. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Utsman, yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah, yang berjabat selama 4 tahun 8,5 bulan. Perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang pemimpin. Ada beberapa bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaannya, di antaranya dalam ilmu pengetahuan, seperti ilmu qiraat, nahu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Dalam bangunan fisik, istana masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Pada departemen pemerintahan ada keuangan, politik, keamanan, administrasi, dan pengantar surat. Perkembangan dan pembentukan dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah yang telah runtuh. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya berasal dari keturunan Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu sekitar
786 sampai 809 Masehi. Bidang-bidang kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah, bidang militer, bidang perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, sehingga dibangun madrasah nizamiyah yang kurikulumnya berpusat pada Al-Quran, sejarah Nabi, dan lain-lain. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintah yang membiarkan yunatisme kebangsaan berkembang oleh penguasa dan para khalifah yang menjalankan sistem perbudakan, sehingga memberi peluang besar kepada bangsa Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian yang disebabkan kemunduran politik yang sangat drastis. Yang keempat, ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya, sehingga mengurangi SDM terampil di negara Islam. Keruntuhan dinasti Abbasiyah dan beberapa dinasti kecil yang muncul. Dinasti Abbasiyah memasuki babak baru, yaitu babak akhir dari kekhalifahan atau kemunduran yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari orang-orang besar kerajaan dan timbulnya permusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Di samping itu, berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menjadi pengganti dinasti Abbasiyah, seperti dinasti Fatimiyah, yaitu sekitar 297 sampai 567 Hijriah, yang merupakan dinasti komunitas ahli bait atau keturunan Rasulullah SAW yang menganut ajaran Syiah dan bertujuan untuk menyebarluaskan ideologi Syiah. Yang kedua, dinasti Ayyubiyah, yaitu sekitar 569 sampai 650 Hijriah, yang salah satu dari penguasanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang sangat berpengaruh besar. Yang ketiga, ada dinasti Mamalik yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Mamluk India, yaitu sekitar tahun 1206 sampai 1290 Hijriah. Masehi, dan Mamluk Mesir, yaitu sekitar tahun 1250 sampai 1517 Masehi, dan dua Mamalik yang sangat berpengaruh besar yaitu Mamalik Bahri, yaitu sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1359 Masehi, dan Mamalik Burji, yaitu 1389 sampai 1517 Masehi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.